Ini gimana nih kelas saya kok yang ikut sedikit nih. Yang mana? Yang 50 orang lagi. Harusnya kan 200 nih. Kok belum datang lainnya. Tolong di WA ini Vivi. Yang lainnya belum masuk nih ya. Supaya bisa bergabung di dalam kelas pagi ini. Jadi pagi Pak Jarot kita setiap pagi ada kelas dari Senin sampai Sabtu Pak. Setiap minggu berbeda-beda. Jadi kelas minggu ini kita kasih tema keluarga yang kuat ya, keluarga yang kuat. Jadi satu minggu ini kita jadi didatangin oleh hamba Tuhan yang memang in charge di dalam keluarga seperti Pak Jarot, Pak Roni Daud Simeon, terus ada hamba Tuhan lain yang sedang dipakai untuk keluarga. Jadi saya percaya kelas ini akan memberkati dan silakan Pak waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya buat Bapak untuk kita diajar semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. God bless you Pak. Semuanya katakan semangat, tulis semangat. Semangat, iya. Waktu saya berapa lama Pak? 45 menit Pak. Oke, mantap. Sampai 50 menit boleh Pak. Ya. Kalau ada lebih bisa buat tanya jawab. Ya. Ya, Selamat boleh. Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu ini orang-orang yang rajin bangun pagi, luar biasa. Jam 5 sudah mulai memuji, menyembah Tuhan. Tadi saya login jam 5 juga. Emang saya biasanya bangun pagi, tapi saya tidurnya lebih awal. Jam 9 kalau nggak ada Zoom saya udah tidur. Ya. Mudah tidur. Ya, kita akan belajar mengenai keluarga yang kuat, strong family. Saya akan bagikan materinya. Waktunya 50 menit, kalau saya bisa selesai sebelumnya, mungkin kalau ada waktu buat tanya boleh, ya. Kalau waktunya habis, ya sudah. Ya. Keluarga yang kuat, saya berani bersaksi bahwa keluarga kami ini keluarga yang kuat. Loh ini Pak, gambarnya kok semuanya pakai toga, ini gimana ceritanya? Ceritanya itu waktu anak saya paling kecil kuliah, gitu ya. Saya sama istri ikut kuliah. Jadi saya bilang sama istri, yuk kita kuliah yuk. Ngapain? Ya biar nyemangati anak-anak. Nanti kalau anak-anak malas kan malu sama kita gitu ya. Akhirnya saya ngajak istri program doktoral. Anak saya 3, nomor 1 dengan nomor 2 bedanya 3 tahun, 1 dan 2 beda 3 tahun, 2 dan 3 beda setahun. Tapi nomor 1 itu lahirnya bulan November, masuk sekolah kelas 1 SD ditolak, umurnya kurang. Nomor 2 lahirnya Desember juga, masuk sekolah diterima. Itu membuat jarak sekolahnya cuma setahun. Nomor 3 SMP SMA-nya cuma 4 tahun. Jadi singkat cerita waktu kuliah itu 3 anak bareng-bareng kuliahnya. Ya, makanya waktu saya juga nomor kecil paling bungsu kuliah, saya sama istri ikut kuliah. Nah singkat cerita kami sekeluarga wisuda di tahun yang sama. Walaupun kuliahnya beda negara, karena 1-2 di Singapura, 3 di Australia, kami di Indonesia. Nah singkat cerita, karena waktu wisudanya bersamaan, waktu pas mirip ya, pas nomor 3 wisuda, kami masing-masing bawa toga dan kami berangkat ke Australia. Ya, ngapain bawa toga? Narsis bersama. Jadi keluarga bahagia itu perlu agak narsis dikit ya. Anak-anak suka ngapain kita ikuti, anak-anak punya ide. Papa, gimana kalau kita begini? Ayo gitu ya. Jangan alah kamu itu macam-macam aja gitu. Jangan ya. Itu nanti keluarga akhirnya jadi berantem ya. Kita ngikuti apa anak-anak punya ide, kita ya gitu. Oke, kita belajar sekarang. Gimana supaya keluarga itu kuat? Nomor 1, jadikan keluarga itu pusat pembelajaran. Belajar apa? Yang penting adalah belajar bahwa Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan penolong. Makanya tadi yang kesaksian, anaknya kebutuhan khusus, itu bisa diajarkan hal-hal seperti ini. Mungkin nggak bisa belajar aljabar, kalkulus, tapi bisa belajar Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan penolong. Kalau saya bukan bicara anak kebutuhan khusus, tapi saya ini pendiri sekolah Happy Holy Kid. Kami punya cabang 66 di Indonesia ini. Dan hampir semua cabang kami sebenarnya juga menangani anak kebutuhan khusus. Tahun 98 saya mendirikan klinik autisme, klinik anak raja. Nah, anak-anak yang tidak kebutuhan khusus, katakanlah anak-anak playgroup ya, saya di bawah 6 tahun, mereka belum ngerti matematika, aljabar, kalkulus, tapi kami ajarkan Tuhan ada, Tuhan baik. Maka kami sering ngasih PR kepada anak-anak playgroup kami. Kalau mamanya sakit, papanya sakit, opanya sakit, doakan. Dan banyak kesaksian ya, wah sembuh gitu. Sama juga ketika berjumpa dengan anak kebutuhan khusus. Maka saya memberikan istilah anak kebutuhan khusus
itu anak berkemampuan khusus. Maka orang tua perhatikan kalau anaknya ada kebutuhan khusus, kemampuan khusus apa yang Tuhan taruh. Mungkin spasial, mungkin desain, mungkin grafis, mungkin animasi, mungkin nggak bisa ngomong tapi bisa ngarang lagu, mungkin nggak pandai bergaul tapi pandai melukis. Jadi pasti ada, pasti sesuatu kemampuan khusus yang Tuhan ciptakan, ya. Atau mungkin nggak sampai kebutuhan khusus, tapi orang ini nggak suka gaul, gimana Pak Jarod? Mungkin suka angka. Nanti pemain saham yang hebat, kaya raya dari situ, gitu ya. Aduh Pak Jarod, anak saya orangnya nggak teliti Pak. Kalau matematika jelek, tapi pandai bergaul, temannya banyak. Waktu dagang, pelanggannya banyak. Lah, gitu ya kan. Jadi orang itu pasti berkemampuan khusus, apalagi yang berkebutuhan khusus. Itu hebat-hebat sekali. Banyak orang hebat di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya berkebutuhan khusus. Ya, mau Albert Einstein, mau Sergei Bryakov, Anda bisa sebut nama-nama orang hebat di muka bumi ini. Nah, itu tempat pembelajarannya di mana? Di keluarga. Karena mungkin sekolah nggak terima mereka. Ya, tapi terlebih adalah belajar apa? Belajar iman. Itu adalah keluarga yang kuat. Ketika keluarga belajar, Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup, Tuhan penolong. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 6 ayat 4. Bapak-bapak, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi kita harus mengajarkan mereka matematika, kimia, biologi, itu sekolah yang mengajarkan. Tapi orang tua mengajarkan apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau kita mengajarkan mereka lewat apa? Mesbah keluarga, boleh, tentu saja boleh ya, tapi jangan banyak-banyak teorinya. Ya, nanti kayak anak, khotbah terus tiap hari gitu ya. Banyakin pengalamannya. Kenapa? Teori dengan mudah dilupakan, tapi pengalaman akan membekas. Waktu anak kita bawa pergi liburan, ya kan? Waduh, Pak, hujan, Pak. Oke, ada malaikat. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat liburan hari ini. Mendung, berarti nggak panas. Terima kasih Tuhan, kasih awan, kasih payung. Tapi malaikat Tuhan, tahan ya, jangan hujan dulu. Gitu ya. Kalau berdoa itu bukan nangis, Tuhan tolong hentikan hujan. Jangan, ya Tuhan terima kasih. Makanya kita berkata apa? Sampaikan permohonanmu dalam ucapan syukur. Ya, orang tua kakeknya sakit, Tuhan terima kasih, kakek pasti akan sembuh, bisa main sama aku lagi. Gitu. Saya ajarkan anak-anak kecil berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan tolong sembuhkan kakek. Itu bukan berdoa, itu namanya lagi sedih. Ya, tapi kita sedang berdoa ya dengan ucapan syukur karena yakin Tuhan akan jawab. Nah, nanti anak pasti akan punya pengalaman. Weh, Tuhan jawab doa lo, hujannya berhenti, gitu ya. Itu anak nomor 2 misalnya. Nomor 1 logikanya kuat. Kebetulan kali Dek. Anak macam-macam. Ada yang bilang kebetulan gitu. Tapi kita kan hidup berkeluarga itu lama banget kan. Sekali kebetulan, 2 kali kebetulan, 3 kali kebetulan. Kami berkali-kali mengalami di mana kami libur, Tuhan tahan hujan, berhenti, parkir, hujan berhenti, masuk mobil, hujan lagi berkali-kali. Anak bilang, yang paling logikanya kuat, ya ranking 1 terus itu. Bener ya Pak ya, Tuhan tuh baik banget ya. Kita tuh selalu begini loh. Nah, bukan kebetulan lagi ya. Itu anak nggak pernah lupa. Pak Jarod, anaknya umur 13 tahun, dikirim ke luar negeri, nggak takut kena LGBT, nggak takut pornografi, nggak tahu nanti main game di sana, kan orang tua nggak bisa mendampingi. Saya sudah bekali dengan bekal yang terbaik dalam hidup ini, pengalaman dengan Tuhan. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka tahu Tuhan ada. Itu paling penting dalam mendidik anak untuk menghasilkan keluarga yang kuat. Keluarga yang menjadi pusat pendidikan, learning center, mendidik Tuhan ada, Tuhan hidup lewat pengalaman yang diteguhkan firman. Ya, jadi memang harus ada teorinya firman. Tanpa firman, pengalaman namanya ngaco atau empiris. Tapi firman diteguhkan pengalaman. Pengalaman yang membuktikan firman. Wah, itu kuat sekali. Ya, itu pembelajaran yang kuat sekali. Jadi, kesimpulan bagian 1. Kuasa pembelajaran adalah memberikan pengalaman iman kepada anak-anaknya. Bahwa firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Ya, kita lanjutkan bagian yang kedua. Keluarga yang kuat, bagaimana caranya? Kita baca dulu ya, Amsal. Orang baik mau meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Nah, Bapak Ibu baik nggak? Kalau baik, apa warisan buat anaknya? Kalau Bapak Ibu nggak punya warisan, Bapak Ibu bukan orang baik. Berarti orang apa dong? Orang jahat. Nah, tuh, yang punya utang mulai kerut dahinya ini. Warisan apa dulu? Oke, warisan apa dulu ya? Oke. Kita baca dulu.
Paulus itu orang yang sangat rajin, ya kan kita tahu ya Paulus ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius 1, 2, Filemon, Ibrani, semua ditulis oleh Paulus. Gereja yang ada di Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika itu didirikan church planting oleh Paulus. Maka Paulus itu menurut saya rasul yang paling dipakai Tuhan dalam hal kerajinan menulis. Bahkan dia juga berkata, aku paling banyak menderita, di luar batas, 5 kali tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Aku lebih banyak didera, di penjara, dan seterusnya. Wih, rajinnya luar biasa. Nah, kenapa Paulus semangatnya luar biasa? Ya kita nggak boleh menafsirkan. Ya, ada ceritanya, ada ayatnya, hitam di atas putih. Paulus berkata, kenapa dia rajin? Karena saya dididik dengan teliti oleh Gamaliel. Makanya orang tua itu perlu mendidik dengan teliti. Supaya nanti anaknya apa? Ini yang saya kasih huruf merah ya. Sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Tuhan. Nah, itu warisan yang paling berharga. Wah, anak saya Pak dapat beasiswa Pak ke luar negeri. Wah, puji Tuhan dong Bu. Kenapa muka Ibu sedih? Sampai di luar negeri dia ikut LGBT. Aduh. Pak, anak saya ngambil doktoral di Amerika, Pak. Ya, terus ya dia sukses luar biasa, Pak. Dia rajin transfer sih buat saya sebenarnya, Pak. Loh, kenapa pakai kata sebenarnya? Ya, sekarang dia nggak mau ke gereja lagi jadi ateis. Aduh. Karena itu kita perlu mengajarkan anak giat bekerja bagi Tuhan. Pak Jarod, itu anaknya sekolahnya kan di Singapura. Kok mau-maunya sih ke pedalaman Mentawai, ke pedalaman Sulawesi, masuk ke pelosok-pelosok, ke gereja nyebrang sungai. Kok anak Bapak mau ya begitu? Giat bekerja bagi Tuhan, anak-anak melayani. Gimana caranya? Mendidik dengan teliti supaya mereka rajin atau giat bekerja bagi Tuhan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah memberikan teladan seperti Tesalonika, tulisan Paulus juga. Paulus mengajarkan supaya jemaat menghormati hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras. Ya. Nah, ini kan kasus jemaat. Dalam keluarga demikian juga. Orang tua mungkin belum kaya, tapi harus berkat, ya. Tapi bahagia. Waktu bekerja itu antusias gitu loh, ya. Rajin gitu ya. Itu sudah warisan. Nanti anaknya kerja rajin, kan platformnya berbeda, karirnya berbeda, lokasi berbeda, pendidikan berbeda. Misalnya pegawai negeri di pedalaman, mau rajin kayak apa secara duit ya pasti nggak bisa banyak kecuali korupsi. Tapi kalau anak mewarisi kerajinan itu, nanti dia merantau ke Jakarta, kerja di perusahaan swasta, waduh karirnya bagus, nah baru secara finansial diberkati. Tapi waktu miskin pun sudah diberkati dengan berkat antusias, dengan berkat rajin gitu ya. Makanya Paulus berkata, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Waktu kekurangan pun dia diberkati. Kenapa? Karena dia rajin dan antusias. Nah, kalau begitu, keluarga yang kuat itu keluarga yang mengajarkan apa? Keluarga yang mengajarkan kerajinan atau kerja keras. Namanya, atau saya berikan istilah, keluarga itu tadi kan learning center, yang kedua menjadi craft center. Warisan kerja keras. Ini gambar apa sih Pak Jarod? Ini gambar perusahaan saya yang saya dirikan dengan kongsi saya, ya. Tahun 92 sampai hari ini. Jadi saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Pernah dengar kesaksian saya? Pak Jarod orang miskin yang merantau ke Jakarta. Tahun 90 tuh, Pak Jarod tinggal di pinggir kuburan. Betul, mobil nggak bisa lewat, motor aja nggak bisa. Lompat karet ke Pondok Pisang, belok kiri, belok kanan, ada kuburan Kuningan. Nah, di sebelahnya di situ, sebelah saya tukang bakso, sebelah saya office boy, kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Jadi saya orang miskin yang merantau ke Jakarta. Kenapa miskin, Pak Jarod? Karena bapak ibu saya miskin. Kenapa bapak ibu emaknya Pak Jarod miskin? Karena kakek nenek saya miskin. Jangan tanya kenapa kakek saya miskin, ya. Ini keluarga miskin gitu ya. Tapi sekarang diberkati. Itu kenapa? Karena rajin, ya. Rajin, punya usaha. Karena rajin itu akhirnya saya dapat kongsi. Saya nggak setor duit, saya setor badan. Tapi karena rajin, jujur lagi, punya integritas, saya punya ekspor dalam bidang ekspor, ya, punya jaringan luas di luar negeri, kenal banyak pabrik di Indonesia, maka tahun 90 saya buka perusahaan, dikasih saham 50%. Nggak setor uang, setor pribadi yang rajin, ya. Dan sampai sekarang saya bisnis. Jadi saya itu bukan pendeta Jarod Wijenarko gitu ya, nggak ada kata pendetanya ya. Bukan pendeta, bukan PDP, bukan PDM, bukan majelis, bukan diaken, bukan pengerja. Saya jemaat biasa di tempatnya Pak Niko. Jadi kalau hari Sabtu semua pengerja itu datang ke Sentul. Saya sejak Sentul berdiri itu gedung belum pernah ikut doa pengerja. Karena untuk ikut doa pengerja harus punya kartu.
Guru sholat minggu dapat kartu, pendoa syafaat dapat kartu. Saya nggak punya. Kenapa? Jemaat biasa. Cuma karena saking giatnya melayani, ya, giatnya pelayanan gitu ya, selain bisnis, orang itu panggil saya Pak Pendeta Jarot, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Aku berkali-kali jelasin aku ini bukan pendeta loh. Ya pokoknya bagi saya Bapak Pendeta ya, terserahlah. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku ya. Kalau ada flyer gitu biasanya saya ingetin, Pak itu diganti pendetanya dibuang gitu. Tapi kalau nggak sempat ngingetin, ya sudah beredar ya sudahlah. Tapi kalau saya sempat lihat flyernya, biasanya saya selalu kasih tahu bukan pendeta. Kalau mau bahasa Inggris pakai ref nggak apa-apa kan, hamba Tuhan gitu ya. Saya hamba Tuhan tapi bukan gereja. Tapi kenapa saya rajin gitu ya? Karena juga mewarisi kerajinan dari orang tua saya. Nah sekarang saya mau wariskan kerajinan kepada anak. Tadi saya cerita, saya punya usaha diberkati gitu ya. Itu sebenarnya ceritanya baru sampai di 2019. Sebelum COVID, Millennial Kills Everything, bisnis saya itu fashion retail, ya MLM. Stokis kami ada di 200 kabupaten, member kami 500.000. Jadi 10% tutup poin aja, kami sudah nikmat hidup ini. Singkat cerita, munculnya aneka platform digital, usaha kami bangkrut. Sekolah masih ada 66 cabang, Happy Holy Kid. Tapi sekolah ini gara-gara pandemi, sekolah di rumah, kuliah, sekolah di rumah, bayar PSBB. Lah playgroup TK. Playgroup TK itu kan kelompok bermain. Begitu pandemi, TKB lulus, TKA, TKB. Playgroup jadi TKA. Playgroupnya nggak ada yang daftar. Tahun ini TKB-nya lulus. TKA-nya di TKB. TK-nya nggak ada, playgroupnya nggak ada. Kami sudah setahun tiap bulan nombokin. Jadi saat ini saya sudah dalam kondisi keuangan yang sangat berat. Gitu. Tapi lihat muka saya. Ini yang saya wariskan kepada anak itu apa sih? Sikap. Ya, dulu saya berencana mau mewariskan perusahaan. Anak sekolah luar negeri supaya pulang mewarisi. Belum pulang perusahaannya udah bangkrut. Rencana Tuhan berbeda. Tapi saya masih bersukacita. Saya mewariskan kerajinan. Nah, termasuk dalam pandemi ini saya kesaksian juga ya. Hari ini banyak kesaksian, saya ikut kesaksian dah gitu ya. Kerajinan apa yang saya pertontonkan kepada anak saya dan juga kepada Bapak Ibu hari ini? Usaha bangkrut, usaha tutup. Waduh. Sampai waktu anak saya paling kecil tuh mau menyelesaikan kuliahnya, saya jual mobil saya. Jadi saya mengalami kerugian yang luar biasa di usaha yang saya bangun dengan kerajinan ini sejak 92, sekarang bangkrut. Gitu ya. Sekolahnya sepi lagi, muridnya nggak ada. Gitu ya. Lalu Pak Jarot ngapain hidup? Atau mungkin saya cerita dulu. Maret tahun lalu, waktu pandemi mulai, PSBB, kita udah mikir nih, ini kalau berkepanjangan, wah ini murid bisa nggak ada. Ternyata benar berkepanjangan kan, sampai sekarang masih PPKM terus. Maret tahun lalu saya tanya sama istri, kita ini habis bangkrut, kena pandemi, udah habis dah. Kita punya duit bisa hidup berapa bulan ya? Gitu. Hitunglah gitu ya. Kita punya duit bisa hidup 3 bulan. Maret tahun lalu kita punya duit bisa hidup 3 bulan. Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Mei tahun lalu. Sampai sekarang kita belum mati-mati. Loh Pak Jarot, ini Mei tahun lalu harusnya udah habis duitnya, kenapa nggak mati-mati? Karena rajin. Maka kita berkata orang rajin diberkati. Nah, rajinnya dalam hal apa? Saya izin kesaksian ya. Mau ngapain lagi? Umur sudah 58 gitu ya. Mau jual asuransi, mau jadi calo, mau jadi reseller, jadi supir Grab, ya nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Saya nggak malu gitu ya. Tapi akhirnya singkat cerita, saya mencoba dengan apa yang saya miliki. Saya ngelukis, saya upload lagu, saya ngelukis lagi, upload lagi Instagram, upload Facebook, gambar lagi tiap minggu, pokoknya tiap minggu saya bikin satu lukisan Bapak Ibu ya. Itu saya pertontonkan kepada anak itu karena sebagai sebuah contoh kerajinan. Nah, menariknya adalah ya Tuhan berkati, gitu ya. Maka saya berikan, saya berikan quote ini. Gajah itu meninggalkan gading, harimau itu meninggalkan belang. Tapi orang baik itu meninggalkan warisan. Orang rendah hati itu akan mewarisi bumi. Tapi dan juga kerajaan surga disediakan bagi mereka. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu bisa mewariskan apartemen, aset, properti, saham. Tapi seandainya belum diizinkan, jangan khawatir. Ada warisan yang sangat berharga, yaitu nomor 1 tadi, learning center dalam arti mengenalkan anak kepada Tuhan, kekekalan. Yang kedua adalah mental, sikap, karakter, diantaranya rajin. Ya, rajin. Oke, kita lanjutkan lagi. Keluarga yang kuat itu perlu dibangun dengan apa? Bentar, ya. Tunggu, ada yang error.
Keluarga yang kuat adalah perlu dibangun, ya, tidak turun dari langit, ya. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang secara sengaja membangun nilai-nilai kehidupan. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, ini laptop saya, tunggu. Saya stop screen dulu. Oke, ya. Saya tadi kepencet satu. Oke, nah. Apalagi keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu keluarga yang menjadi nursing center. Keluarga itu harus jadi tempat pengasuhan. Pengasuhan siapa? Siapa kepada siapa? Yang pasti ibu kepada anak. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 4. Namun kami berlaku ramah di antara tengah-tengah kamu seperti ibu yang mengasuh anaknya. Jadi tugas bapak beda, tugas ibu beda, suami beda, istri beda, tapi sama dengan tugas ibu. Ibu itu mengasuh anaknya. Mengasuh itu apa sih? Mengasuh itu sebenarnya kata yang digunakan juga merawat. Itu tugas ibu yang ditulis di Alkitab itu mengasuh atau merawat. Apa itu merawat? Ya karena mengasuh ini dalam arti merawat, ya saya gunakan ilustrasi merawat atau perawat. Nah, perawat itu ada orang sakit bawa ke rumah sakit, ada perawatnya itu, ya. Jamnya makan dikasih makan, gitu ya. Jamnya obat kasih obat, ada waktunya dan makanannya harus benar, ya. Nggak boleh makanan yang salah. Tapi seorang perawat tidak harus masak, ya. Jadi pasiennya mau masak, mau makan gitu, perawatnya masak, ya nggak ada, enggak ya. Yang masak orang lain, tapi perawat tahu menu apa yang cocok, ya. Ini sakit diabetes ya, oke, kasih ketan hitam, tapi minum anggur mati. salah menu. Yang ini apa nih sakitnya nih? Kolesterol, stroke. Oke, kasih duren, sop buntut, mati sudah. Jadi perawat itu nggak harus bisa masak, tapi harus tahu menu yang tepat. Nah, kok ibu itu tugasnya itu merawat. Jadi saya itu setuju. Wanita nggak bisa masak itu saya nggak masalah. Saya tidak mengharuskan wanita bisa masak ya. Tidak harus. Tapi yang penting ngerti menu. Tahu nggak dosa pertama di muka bumi apa? Salah menu. Hawa ngasih makan Adam makanan yang salah. Itu dosa pertama di muka bumi itu salah menu loh saudara ya. Jadi ibu-ibu perlu belajar menu makanan yang sehat ya. Jadi ibu nggak harus masak, nggak ada ayatnya wanita harus masak gitu ya. Apalagi zaman sekarang yang penting bisa ngerti Gojek, GoFood udah. Tapi belilah yang benar gitu loh ya. Wah ibu sarjana, magister, kerja jadi direktur masa harus masak gitu ya. Ibu bisa gaji koki yang bisa masak dengan baik, tapi suruh masak yang benar yang sehat. Itu tugas mengasuh yang saya tekankan ya, tapi nanti pasti pendeta lain bicara mengasuh subtemanya beda gitu ya. Ya biar saling melengkapi minggu ini gitu ya. Yang menarik lagi bagi saya, mengasuh itu bukan cuma ibu kepada anak. Tapi ada ayatnya, "Hai suami, kasih istrimu seperti Kristus kepada jemaat yang mengasihi tubuhnya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuh dan merawat." Nah, ini sekarang dengar bapak-bapak nih. Mengasuh itu bukan cuma ibu kepada anak loh, ya. Mengasuh itu bapak kepada ibu. Nah, jarang nih dikotbahin ini, ya kan? Yang dikotbahin itu ibu, wanita itu harus tunduk pada suami, taat sama suami, tunduk suami, taat suami, gitu. Ya elah, padahal ada loh ayatnya, bapak hormat istri itu ada loh. Suami hormat istri. Yang banyak dikhotbahkan itu apa? Suami mengasihi istri, lalu ibunya hormat suami, taat suami, tunduk suami gitu. Kenapa itu banyak yang dikhotbahkan? Karena kebanyakan yang khotbah bapak-bapak. Coba nanti kalau ibu yang khotbah di sini ya, wanita pengkhotbah 1 Petrus 3 ayat 7 ya, itu ada ayatnya. Suami-suami hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Bapak pendeta hamba Tuhan nggak menghormati istri, doa nggak dijawab loh. Kalau menurut 1 Petrus 3 ayat 7. Oke, tapi saya nggak bahas itu. Yang saya bahas di sini adalah sekarang tadi apa? Suami itu mengasuh istri. Kalau bahasa Jawanya bagus tuh. Mengasuh dan merawat digabung jadi satu apa bahasa Jawanya? Ngemong. Ngemong ya kan? Yang orang Jawa tahu tuh. Yang orang Batak, apa bula itu, Pak? Mengimong. Ngemong itu mengasuh dan merawat digabung jadi satu. Nah, suami itu keluarga akan kuat kalau suami itu mengasuh merawat istri, ngemong istri. Kapan istri harus dirawat gitu ya?
kalau istrinya kebetulan tidak pinter. Maaf nih, saya gunakan kata yang jeleknya apa? Bodoh atau goblok ya. Tapi kata halusnya istrinya tidak pinter. Loh, ada loh bapak-bapak itu, suami-suami itu istrinya digoblok-goblokin. Loh, justru kalau istrinya bodoh itu diasuh kayak ibu ngasuh anak, ajari bikin PR ya kan, ajari belajar, itu hanya mengasuh. Nah, bapak-bapak kalau punya istri bodoh jangan digoblok-goblokin. Oke, saya tanya dulu sama bapak-bapak yang dalam hati berkata nih, Pak, iya di istriku bodoh Pak Jarot gitu ya. Saya mau tanya ya, kalau nggak yang di Zoom ini ya yang mendengar rekamannya. Pak, Bapak punya istri kan, maaf nih, bodoh, bahkan mungkin Bapak goblok-goblokin. Saya tanya ya Pak ya, waktu Bapak cari pacar dulu nih, Bapak itu cari yang pinter apa cari yang cantik? Bapak itu cari yang pinter apa cari yang cantik? Aduh, yang dicari yang cantik, yang atraktif, dandannya bagus, yang langsing. Kalau dapatnya bodoh itu tidak salah cari. Ya. Kalau dia yang dicari, cari yang bodoh, apa yang pinter ya? Cari yang pinter. Wah, dicari yang pinter, juara kelas, ya dapatnya pasti pinter. Oh, Bapak nggak cari yang pinter, dicari yang cantik, rajin dandan, nggak pernah belajar. Jadi Bapak itu nggak salah pilih, karena memang Bapak nggak pilih yang pinter. Itu namanya konsekuensi pernikahan. Kalau sudah dinikahi, ternyata si cantik itu tidak pandai, maka tugasnya diasuh, dirawat, diajak kuliah. Istri saya tidak bodoh ya, tapi dia S1, saya S1. Saya ngambil magister, waduh, saya takut nih. Nanti saya magister, dokter, istri saya nggak seimbang, nggak sepadan. Pacaran sepadan, menikah jadi nggak sepadan. Wah, tak dorong, tak bujuk-bujuk ikut kuliah. Ngapain kamu ngajak saya kuliah? Udah kamu aja kuliah sendiri. Nanti kalau aku pacaran sama mahasiswi gimana? akhirnya dia ikut. Tapi karena saya ngajak-ngajak, dia begini. Tapi janji apa? Nanti kalau bikin skripsi bantuin. Aku bantuin logikanya ya, tapi kamu yang ngetik. Sama nanti kalau uji statistik, saya hobi statistik. Nanti penelitiannya kuantitatif aja. Nanti analisa statistiknya saya nggak apa-apa, saya bantu. Tapi tetap kamu yang mengerjakan, nanti saya bantu. Gitu ya. Akhirnya kita membangun kesepadanan, mengasuh, merawat. Ya, jangan sudah bodoh dibodoh-bodoh ya tambah bodoh lah, gitu ya. Jadi asuhlah istri, dirawat, diemong, jangan dibodoh-bodohi, tapi diajarin sampai akhirnya dia ngerti. Bapak bisnisnya animasi, istri nggak ngerti, diajak ngomong dikit-dikit, lama-lama ngerti. Bapak dagang ekspor, anak istri nggak ngerti mengenai LC, user LC, diajak ngomong dikit-dikit, lama-lama ngerti. Pelan-pelan aja ngomongnya, menikah itu lama kok, 50 tahun. Jadi diajak bicara pelan-pelan. Tidak usah buru-buru, tapi jangan ditunda. Tidak usah buru-buru, tapi jangan tidak dilakukan. Ya, maka nanti istri pasti akan menjadi sepadan. Akhirnya jadi teman bicara. Kalau nggak dididik, nggak jadi teman bicara. Akhirnya Bapak bicara sama sekretaris, sama kongsi, sama orang lain, sama istri, lama-lama jauh hubungannya. Kapan lagi merawat istri? Kalau istri tentunya lagi sakit, gitu ya. Tapi nggak sakit pun tadi juga harus diasuh. Oke, saya lewati hal ini, saya langsung masuk kesimpulan bagian 3. Kasih Tuhan yang akan memberi kemampuan suami mengasuh, merawat, dan menggembalakan istri. Termasuk kalau istrinya kekanak-kanakan, kayak anak kecil, minta tas nggak dikasih, ngambek, aduh gitu ya. Ya ada juga loh yang suaminya malah yang kayak anak kecil. Ya, banyak gitu, udah sering dikhotbahi gitu. Ya kayak ganti istri lah gitu ya. Maka bapaknya harus menggembalakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kembali kalau misalnya bapaknya yang kekanak-kanakan, aduh Pak, suami saya punya anak 3 Pak. Terus anak paling kecil siapa? Ya suami. Loh, bukan anak paling gede. Ya badannya paling gede, Pak. Hatinya paling kecil, Pak. Lebih kolokan, Pak, daripada si bungsu, Pak. Jadi ternyata Bapak itu bukan anak paling besar, anak paling kecil gitu ya. Nah, maka kesimpulannya apa dong? Kebaikan hati seorang istri yang membuat wanita punya energi tiada henti untuk berbuat kebajikan bagi suami dan anak-anak yang dicintai. Kenapa kebaikan hati? Singkat cerita aja ya. Bicara wanita, perikop mana di Alkitab yang paling banyak digunakan untuk khotbah wanita bijak? Amsal 31. Dan Amsal 31 itu menceritakan wanita ini punya kebun anggur, ada usaha garment, leather, dia ada usaha pemintalan, membawa ikat pinggang. Waduh, ini entrepreneur, ini businessman, ini wanita businesswoman ini. Tapi suaminya cinta dia loh. Anak-anaknya sayang dia loh. Apa kuncinya? Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Jadi kalau wanita itu baik hati, karena wanita itu energinya di hati, perasaan.
Kalau wanita baik hati, energinya, waduh, memang wanita diciptakan sebagai penolong. Masa ngepel, nyuci, cari duit, ngurus anak, nggak ada capek-capeknya. Tapi begitu kecewa itu bahasa Ibraninya kecentok atine. Waduh, begitu kecewa, capek, udah nggak ada tenaganya. Ya, maka jangan sampai hati ini dipenuhi dengan kejahatan. Wanita yang baik hati, energinya nggak ada habisnya. Energinya nggak ada habisnya. Bahkan suami pun kalah, karena istri itu penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, makanya kalau bapak itu istrinya mati, dia nggak bisa hidup tanpa penolong, maka dia pasti kawin lagi. Tapi kalau ibu suaminya mati, wah banyak yang bersyukur loh. Aduh, bersyukur dah, yang repotnya udah nggak ada lagi. Wanita bisa single parent loh, bisa loh, suaminya mati dia bisa hidup sendiri tanpa suami gitu. Coba bapak-bapak istrinya mati, mana bisa dia hidup? Karena apa? Karena istri itu penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Tapi kekuatan wanita ada di hatinya. Begitu wanita hatinya terluka, kekuatannya nggak ada. Nolong pun capek. Capek saya Pak, nolong dia terus. Capek saya Pak. Capek saya Pak. Capek saya Pak. Capek saya Pak. Capek gitu ya. Oke, kembali kepada Paulus. Paulus ini giat sekali bagi Tuhan. Karena dididik sama Gamaliel, bapak rohaninya. Nah, kita harusnya bapak jasmani, bapak rohani. Kita didik anak-anak kita giat bagi Tuhan. Apa yang saya mau katakan? Supaya anak-anak kita seperti Paulus, kita pun hidup seperti Paulus, punya tujuan hidup. Seperti yang dia katakan dalam Filipi, bahwa bagiku hidup itu berbuah. Ini tujuan hidup. Paulus, jadi panjang banget ayatnya, tapi saya ambil intinya aja yang ayat 22, kalau aku harus hidup, berarti aku berbuah. Kalau nggak berbuah, lebih baik saya mati aja. Kan Paulus berkata, aku tuh pengen pergi dan diam bersama dengan Kristus. Artinya apa? Mati saja, itu lebih baik gitu. Tapi kalau saya harus hidup, karena dia pengen mati, bukan karena kepahitan, karena pengen berdiam dengan Kristus. Tapi kalau saya harus hidup, bangun tidur masih hidup, berarti berbuah, gitu ya. Itu berarti tujuan hidup. Nah, maka tujuan hidup inilah yang kita hidupi, lalu kita bawa anak-anak. Nah, kalau saya punya cara membawa anak-anak supaya mengerti pelayanan itu caranya gimana? Bawa ke pedalaman, ya. Pergi ke sebuah pulau, pergi ke tempat pelayanan, begitu mendarat dari perahunya, jalan kakinya sampai 5, 6, 7 kilo, bahkan ada yang sampai 15 kilo, lalu mengunjungi sekolah atau pos PI yang cuma kayak gubuk gitu ya. Nah, itu bahkan satu ketika saya cerita, anak-anak, yuk kita hari ini ibadah gitu ya. Kali ini istimewa, Nak. Apa Pak istimewanya? Kita berangkat semuanya enggak perlu mandi. Pak, jangan karena di desa kita kebaktian enggak mandi. Mandilah, Pak. Enggak usah. Kali ini taat sama Papa. Emang kenapa, Pak? Kali ini Papa nggak jelasin, nanti di jalan akan jelas sendiri. Bener nih, Pak, bener. Tapi bajunya bungkus plastik. Gitu ya, kita berangkat pelayanan. Anak itu pasti, Papa nih di desa kebaktian pakai kaos. Nggak pakai kaos, nih baju aku ada plastik. Tapi kenapa sih, Pak? Nanti aja lihat sendiri gitu ya. Kita jalan kaki setengah jam lebih, lalu ketemu muara. Sungai gede, ya kan? Nggak ada penyeberangan. Jadi leadernya dulu, pemimpinnya nyebrang, ketahuan sedada. Padahal dia orang dewasa. Anak saya udah mikir, berarti kita seleher nih. Kita ke gereja, nyebrang sungai, saya sedada, anak seleher. Ya, begitu nyebrang semuanya, udah basah semuanya, saya tanya sama anak saya, masih mau dijelasin kenapa gak usah mandi? Anak bilang, jelas Pak. Jadi anak mengerti bahwa pelayanan itu tidak seperti di kota besar, kita disambut pakai apart, bawa ke hotel bintang 5, selesai khotbah, Pak Jarod mau makan Italia atau Jepang atau Korea, apapun yang kita sebut dibawa ke restoran yang terbaik. Setelah pulang, diantar ke airport, kasih amplop lagi. Wih, anak melihat itu, waduh bahaya nih, bahaya. Dia bisa ngelihat bahwa pelayanan itu seperti entertain business gitu ya. Pendetanya kayak artis yang dipuja-puji dan dilayani dengan kemewahannya. Nanti anak pengen jadi pendeta karena melihat itu semuanya. Saya bawa anak saya ke pedalaman. Di mana kita KKR, kita bayar kursinya, kita bayar listriknya, kita bayar konsumsinya. Saya bawa anak-anak saya ke desa-desa di mana saya bangun sekolah di sana. Saya bangun sekolah di pedalaman lebih 30 sekolah di Indonesia ini. Kalau satu sekolah 150 sampai 200 juta, udah berapa miliar kita masukkan di situ? Lebih 5-6 miliar. Saya nggak punya mobil seharga di atas 200 juta. Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau saya nggak berbuat baik, saya bisa punya mobil mewah. Tapi mobil saya tidak lebih dari 200 juta. Baru sekarang aja diganti. Di atasnya sedikit. Tapi masih di bawah 400 juta. Hidup sederhana.
Ini batik juga bukan sutra. Tapi kita bangun sekolah yang banyak di pedalaman. Anak saya tak bawa ke sana. Baru dia bilang begini, anak saya bilang begini, Papa hidupnya keren ya. Nah, kamu baru bilang begitu sekarang, gitu ya. Karena selama ini anak saya bilang begini, Papa tuh pakai baju yang bagus lah, Pak. Ayo, Pak, kita ke mall, Pak. Aku dandanin Papa deh. Nanti aku tunjukin deh, bajunya mana, sepatunya mana, ini mana, jas mana, gitu. Wah, tak lihat jasnya 20 juta, bajunya 3 juta. Saya bilang, nah, Papa ini orang kampung yang merantau ke Jakarta, memang diberkati. HP-nya manajer Papa iPhone 22 juta, Papa cukup Vivo. Itulah makanya Papa itu, dandan dong Pak, biar keren gitu. Memangnya Papa nggak keren? Nggak. Kayak Pak Lurah pakai batik melulu. Saya dibilang sama anak-anak tidak keren, Bapak Ibu. Bertahun-tahun sampai anak saya tak bawa ke pedalaman. Mereka melihat buah pelayanan saya. Lalu mereka tuh berkata begini, Pak, aku sekarang ngerti. Hidup Papa tuh keren banget. Itu waktu anak SMA, kuliah, bisa mengerti arti hidup. Waktu mereka SMP, SD, Papa yang keren dong, Pak, gitu. Temanku, Pak, begini, papanya begini, loh. Saya dibanding-bandingin sama papa-papa yang lain, yang keren-keren itu. Ya, Pak Jarot, ya, kayak Pak Lurah, pakai batik, gitu. Dan konsisten, saudara, konsisten. Dari miskin sampai diberkati, sampai sekarang bangkrut lagi. Makanya waktu saya bangkrut itu ada orang yang memangnya bangkrut dari apa gitu. Waktu kaya sama bangkrut bajunya sama. Bapak Ibu, saya 2019 itu waktu bangkrut saya rugi 140 miliar. Saya masih punya di gudang barang senilai 128. Tahun ini 3 bulan lalu barang senilai 128. Kita jual hanya 22 miliar. Makanya ada orang yang ketemu sama saya, Pak, saya ini dalam kesulitan, ada utang, Pak, nggak bisa bayar. Jual dong rukonya. Nggak laku, Pak. Emang harganya berapa? 1 miliar rukonya, Pak. Kamu jual 400 nggak laku? Ya, Pak, 600 ada yang nawar, tapi kan sayang. Saya 128, itu barang. Saya jual 22. Karena pilihannya adalah rugi besar atau dibunuh. Karena kalau kita menghadapi debt collector itu enggak macam-macam. Saya pernah hampir dikarungin, bahkan saya pernah ditodong pistol di kepala saya. Kalau sudah rugi, kadang-kadang cerita berikutnya lebih rugi lagi. Saya mengalami kerugian yang sangat besar dari 2019 sampai tahun ini. Ya, habis namanya istri saya itu emas, apa deposito udah cair semuanya, udah emas sudah habis semuanya. Tapi apa yang saya wariskan kepada anak saya? Sikap hidup. Tetap antusias, tetap semangat, tetap cheerful. Nah, untung dulu waktu diberkati sederhana. Jadi waktu bangkrut itu nggak beda. jadi nggak perlu turun kelas, cuma turun saldo. Kita nggak perlu turun kelas. Dari dulu kelasnya begitu juga, nggak keren kayak Pak Lurah. Gitu ya. Ya, itulah yang saya bagikan hari ini. Sebentar saya akan akhiri dengan quote ini sebagai penutup. Bahkan mungkin kita nggak jadi waktu buat tanya jawab ya. Nilai hidup, ya. Nilai hidup yang dihidupi itu indah untuk dikenang dan berharga untuk diwariskan. Saya dulu berpikir mewariskan perusahaan yang sudah go public dan saya akan pensiun di Swiss atau di New Zealand dengan omset 40-50 miliar satu bulan dengan net profit 10% karena kami produknya fashion, kosmetik yang marginnya besar sekali. Kita bisa memberikan hadiah kepada member yang terbaik atau stokis yang terbaik, Mercy, keliling Eropa, itu kita berikan kepada member kita. Saya sendiri nggak naik Mercy. Saya hidup dengan sangat sederhana, tapi saya penuh banyak investasi untuk kebaikan. Nah, itu menurut saya, dan bahkan juga diakui oleh anak-anak saya. Pak, aku bersyukur lahir di keluarga ini, itu kata anak-anak saya. Mereka sekarang diberkati di Singapura 2, 1 di Jakarta. Dan mereka selalu mengenang kisah-kisah perjalanan waktu kami bawa anak-anak pergi ke pedalaman. Saya rajin banget bawa anak-anak ke pedalaman. Ya, jadi itulah yang saya mau sampaikan. Ada satu lagi Loving Center, saya lewati saja. Tapi yang pasti adalah keluarga itu harus menjadi tempat di mana keluarga masing-masing mendapatkan kasih sayang. Ya, sehingga keluarga kuat karena menjadi Loving Center. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu hari ini. Keluarga yang kuat, yang sengaja kami bangun untuk menjadi tempat mendidik firman Tuhan, tempat belajar karakter, kerajinan, Loving Center, tempat di mana kami melayani bersama-sama, dan tempat di mana kami bisa diterima satu dengan yang lain, mengasuh, merawat, dan kami membangun keluarga yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke
Wow, thank you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan luar biasa ya. Semua katakan terima kasih Pak Jarod. Hari ini pengajarannya luar biasa ya. Tulis semuanya, tulis katakan pengajarannya luar biasa ya. Sangat diberkati. Nah, mungkin ada pertanyaan. Pak Jarod masih ada waktu Pak, boleh tanya? Ya, boleh. Kalau memang Ya. ya. Ya, saya mau tanya 2 saja Pak. Dari saya dulu baru nanti murid-murid ya, baru yang lainnya kita bisa bertanya kepada Pak Jarod ya. Kalau saya mau tanya 2 hal begini Pak. Yang pertama, tadi dari cerita Bapak dari sukses akhirnya sampai sekarang mengalami kebangkrutan. Nah, anak-anak itu kan biasanya hidupnya itu kan disuplai orang tuanya ya. Saya nggak tahu kalau apakah sekarang mereka mandiri atau mungkin mereka sudah punya uang masing-masing. Nah, kalau seumpama nih ya, Bapak lagi bangkrut, anak-anak lagi kuliah gitu ya, atau mungkin keadaan ekonomi nggak bagus ya. Itu solusinya apa Pak buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini mengalami seperti itu. Dia mengalami kesusahan, tapi anaknya harus kuliah, harus ini. Apakah kita memberhentikan anak kita kuliah, atau kok kita harus pindahkan dia ke sekolah yang lebih rendah, misalnya budgetnya lebih rendah, atau mungkin kita mengatakan jujur ya, nanti mungkin Pak Jalil bisa sampaikan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita lagi bangkrut, anak-anak kita lagi ambil kuliah atau ambil ini, kalau mandiri sih mungkin. Dan yang kedua, responnya seorang istri kalau suami lagi bangkrut itu kan beda-beda ya Pak. Nah, jadi Bapak bilang istri Bapak jual emas, deposito dicairkan. Nah, ada juga yang istri jangankan jual emas, Pak, ya. Jual sepatu aja susah. Dia bilang kalau suaminya lagi bangkrut dia malah ngata-ngatain ya. Malah kutuk-kutukin, mungkin mengatakan suaminya, makanya kamu ini begini begini begini. Nah, tadi yang pertama anak, yang kedua. Nah, gimana Pak seorang suami kalau istrinya support atau istrinya kayak Bapak tadi tuh kayaknya seneng lah ya, kita happy lah ya. Coba kalau istrinya ini malah jadi orang yang dalam tanda kutip ya, bukannya support membantu, malah menjadi orang yang membebani. Sikap seorang suami itu harus bagaimana? Itu dulu Pak, saya 2 itu, nanti mungkin yang lainnya nanti nyambung. Thank you Pak Jarod. Ya, yang pertama mungkin malah saya dengan istri dulu ya. Ya, saya bersyukur ya, istri saya sangat positif. Tapi itu juga sebenarnya tergantung bagaimana kita menjalani selama ini. Saya menikah tahun 90, jadi udah 31 tahun ya. Nah, dari awal menikah pun memang, jadi gini, saya itu orang Jawa miskin ya, dari kampung kakek nenek miskin. Nah, istri saya itu orang Tionghoa, anak pendeta, tapi jemaatnya banyak, hampir 1000. Jadi di kota, bukan di kota Jakarta, tapi kalau di daerah, pendeta dengan jemaat 1000, ya kita, maaf ya, bicara gereja, bicara uang juga. Kalau jemaatnya banyak, duitnya banyak juga lah. Gitu. Dalam arti ya punya mobil, punya macam-macam. Jadi kalau secara ekonomi, ya keluarga berada. Belum lagi iiknya dia, engkunya dia, itu pengusaha semuanya. Dengan kata lain, istri itu dari lingkungan keluarga berada. Nah, inilah pentingnya menanam nilai hidup, nilai keluarga sejak awal pernikahan. Jadi waktu menikah, saya bilang sama istri begini, kamu nikah dengan saya, kamu hidup dengan gaya hidup saya, dan gaya hidup saya ini saya ambil dari nilai-nilai Alkitab. Saya bilang, saya sarjana, kamu sarjana, kita dua-duanya kerja. Kita bisa kontrak rumah 15 juta setahun, dan itu layak bagi seorang sarjana, dua-duanya sarjana, menikah di Jakarta, kontrak seperti itu. Tapi saya bilang begini, 15 juta kita tabung, 3 tahun lagi bisa DP untuk rumah. Kita kontrak yang di bawah 1 juta. Coba Anda bayangin, tahun 90 itu kontrak rumah normalnya 15 juta. Saya kontrak yang 900.000 setahun. Itu pun yang bayarnya 2 kali. Jadi 450.000 untuk 6 bulan. Dapatnya di mana? Pinggir kuburan. Sebelahnya tukang bakso, sebelahnya office boy. Nah, itu memang saya mau dari awal pernikahan, saya bilang sama istri, kita tahan menderita.
3 tahun kita menderita, 3 tahun kemudian kita punya DP untuk rumah. Jadi istri sempat bilang begini, kalau saya pinjam papa mama pasti dikasih uang dah untuk kita DP rumah. Kalau kamu pinjam duit orang tua, itu pintu gerbang orang tua intervensi. Jadi Anda nggak pengen diintervensi sama mertua, jangan pinjam duit sama orang tua. Jangan nyuruh pasangan pinjam orang tuanya. Orang kamu kaya tuh banyak duitnya, pinjam dong papamu, pinjam dong mamamu. Itu tanpa sadar Anda buka pintu intervensi, mertuamu akan campur tangan. Jadi begitu menikah, mandiri. Tidak berharap, tidak pinjam, tidak minta. Nah, itu nilai yang saya bangun dari awal pernikahan. Nah, sekarang singkat cerita, gimana Pak kalau udah terlanjur nggak bangun nilai-nilai gitu ya? Jadi nilainya nggak dibangun, yang dibangun gaya, passion dan sebagainya. Begitu bangkrut tentu akan berat. Selama ini istri sudah dimanjakan dengan anggaran, dengan tas mewah, dengan segala macam. Tiba-tiba nggak ada gitu, ya, pasti ngomel lah, pasti marah lah, pasti. Nah, itu karena memang tidak membangun nilai. Nah, sekarang kalau udah terlanjur gimana? Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Biar ini menjadi sebuah momentum untuk kita mengawali hidup baru yang mengutamakan nilai-nilai. Kalau istrinya marah, ya jangan dimarahin. Tadi mengasuh. Nah, jadi kalau misalnya istrinya marah-marah, ngomel-ngomel, abang ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang gitu ya. Kalau ditendang jangan tendang balik gitu ya. Telan aja itu. Jadi memang ini nggak mudah, tapi menurut saya pasti bisa kalau kembali kepada esensi bahwa ya tendang kasih pantatnya aja supaya empuk. Jadi maksudnya gini ya. Ya tetap kepada tadi, suami itu mengasuh istrinya yang kekanak-kanakan, istrinya yang nggak mau tahu keadaan, itu kan harus diasuh. Kalau istrinya rohani maka nggak perlu diasuh ya kan, istrinya berdoa syafaat, pagi-pagi udah berdoa gitu ya. Nggak tahu kalau duitnya nggak ada masih doa kan. Jadi, tapi kalau ya tetap harus diasuh, tetap harus. Nah, itu memang namanya konsekuensi dari hidup ini ya. Tapi saya percaya bahwa orang itu pasti bisa berubah. Nah, sekarang dari sisi istrinya. Bu, kalau suami bangkrut, Bu, saya kasih saran ya gitu ya. Nah, saya bersyukur punya istri, mau saya teman hidup saya. Cuma urutannya aja beda. Kami berangkat dari miskin, diberkati, lalu jatuh. Jadi sekarang ini ya masih bahagia karena waktu jatuhnya sekarang ini sudah jauh di atas yang dulu. Memang duit habis, saham habis, perusahaan habis, tapi rumah nggak disita. Karena memang istri saya dulu bilang begini, kalau kamu mau ngembangin usaha, utang bank, pakai agunannya, aset perusahaan boleh, tapi rumah enggak, gitu ya. Kalau istri itu pandai pegang uang, sudah masuk nggak bisa keluar lagi. Nah, jadi rumah itu nggak diagunkan. Jadi sekarang dalam keadaan bangkrut ini, duit emang belum nggak punya, tapi kami nggak punya utang, dalam arti rumah nggak disita. Nah, kalau saya kenapa bisa sekarang ini kuat, karena saya sudah menjadikan istri saya teman perjuangan di awal pernikahan. Nah, perjuangan itu yang menjadi bonding. Kalau saya ini banyak traveling ya, karena ekspor, bisnis, cari supplier. Saya bukan orang yang tiap hari ke Menara Doa ke gereja. Sekali lagi saya bukan full timer gereja. Jadi saya di marketplace. Banyak nggak orang godain untuk ngajak selingkuh segala macam? Oh, jangan tanya lagi. Kalau dalam dunia marketing, dalam dunia bisnis, apalagi bisnis saya fashion, di kantor saya ada studio foto di mana artis datang di situ untuk memperagakan baju, pakai baju dipotret, ada ruang ganti itu untuk ganti baju. Dia nggak ruang ganti loh, dia plotrok-plotrok, copot baju ya di situ aja gitu. Dunia saya dunia fashion. Kenapa saya nggak selingkuh? Saya ingat istri saya itu teman perjuangan. Kita miskin bareng-bareng, tinggal di pinggir kuburan bareng-bareng. Saya nggak tega. Kalau misalnya itu pikir untuk sampai mengkhianati, kenapa? Ini bonding perjuangan bersama itu kuat banget. Nah, sekarang kita hari ini. Gimana kalau hari ini suami ibu bangkrut? Ini kesempatan ibu jadi teman perjuangan suami. Bersama-sama menderita, bersama-sama berjuang, menghadapi kebangkrutan, menghadapi pandemi. Kalau nanti suami bangkit, dia ingat siapa teman perjuangannya. Kalau ibu tendang dia, ibu marah-marah dia, lalu aku akan tunjukkan aku bisa bangkit lagi. Lalu dia berjuang buka usaha baru. Bersama sekretarisnya gitu. Ya, nanti begitu dia sukses dia nggak ingat ibu, dia ingat sekretarisnya. Jadi ketika keadaan tidak baik, jadilah teman perjuangan bagi suami Anda. Sekarang orang tua anak. Nah, waktu saya bangkrut itu sebenarnya 2019 itu formalnya, betul-betul secara resmi pilot gitu ya. Tapi 2 tahun di muka, mulai 2017 itu keuntungan udah biar pet. Tapi masih ada istri saya ada sekolah Happy Holy Kid yang baru ruginya itu 2021 ya. Pandemi kedua dimulai dan murid nggak ada yang baru daftar. Jadi kami masih bisa hidup sampai 2020 itu masih ada pendapatan. Tapi begitu 2020 mulai Covid, TKA, playgroup nggak ada yang daftar sedikit sekali.
dari 2 cabang yang kami miliki, karena 66 yang lain franchise. Dalam keadaan seperti ini, franchise juga cabang-cabang nggak bayar franchise, gitu ya. Nah, tapi sampai 2020 sebenarnya, walaupun IFA-nya tutup, itu masih ada hidup. Nah, yang waktu IFA tutup itu sebenarnya resminya 2019. Tapi 2 tahun di muka, demo buruh, polisi datang, DPR datang, serikat buruh datang, udah rumitnya minta ampun, sudah 2 tahun nggak ada keuntungan. Nah, cuma ya ketika mengalami hal ini, keuntungan kami adalah pernikahan udah kami bangun dengan nilai-nilai. Nah, gimana anak-anak? Agak berat adalah anak pertama. Jadi anak saya pertama, paling berat anak ketiga. Anak saya itu 3, nomor 1, nomor 2, ini puji Tuhan, sejak kelas 1 SD ranking 1 sampai 3 SMP juara terus. 3 SMP menang ASEAN Scholarship. Pemerintah Singapura kumpulkan 100 orang pandai Asia. Anak saya masuk nomor 1, nomor 2. Dua-duanya sekolah di Singapura, sekolahnya gratis setahun $30.000. Ya, itu biaya kuliah di Singapura, sekolah di Singapura gratis. Asramanya $1.000 sebulan gratis. Tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Jadi saya juga waktu bangkrut tuh nggak beban-beban banget. Nomor 1, nomor 2 ini sekolah pun dibayar. Karena dari 100 orang pandai Asia, dia masuk lagi A-star, kayak 10 terbaiknya. Sehingga setelah Sek 3, Sek 4, Junior College, lulus straight A. 9 pelajaran, satunya B+, yang lain A semuanya. Maka kuliah di NUS, bahkan di negara itu, mau ngambil jurusan apa aja free. Dia ngambil NUS. Nomor 1, nomor 2, seperti itu. Nah, maka waktu mulai rugi 2017, sebelum resmi tutup 2019, saya itu soal anak-anak cukup tenang. Nomor 1, nomor 2 nggak ada biaya, kecuali mau pergi ke sana nengokin gitu ya. Tapi mereka dibayari negara. Nah, nomor 3 ini yang agak bermasalah. Nomor 3 nggak beasiswa dan sekolahnya di Melbourne, Singapura. Di Melbourne, Australia. Singapura itu kos-kosan bisa $800. Di Australia itu $400 seminggu. Di Singapura $800 sebulan. Jadi kalau di Australia itu 1.600. Cari yang murah-murah 1.200 sebulan. Berarti kan udah 15 juta. Lalu makannya 15 juta lagi. Jadi sebulan udah 30 juta. Sekolahnya $30.000 dibagi 12, jadi satu bulan itu 50 juta. Itu 2017 kami. Jadi mulai belum bangkrut nih, tapi mulai rugi. Itu tabungan udah ngocor terus ya. Tiap bulan 50, 60, 50, 60 tiap bulan terus gitu ya. Sampai akhirnya semester terakhir kami benar-benar resmi bangkrut. Itu anak udah hampir putus sekolah. Maka waktu itulah saya jual mobil. Jadi kalau istri udah lepas ya, emas satu, deposito belum jatuh tempo ya dicairkan, rugi nggak apa-apa lah, yang penting anak nggak putus sekolah. Tapi dari situ anak tahu semuanya. Dan dari situ juga ada sisi positifnya. Sekarang kita dengan mudah sekali berkata, kamu tahu kan papa mama cinta kamu? Itu anak nggak akan bantah. Mama lepas semuanya, emas buat kamu. Papa ganti mobil yang kelas unyil. Pak Jarod berbicara di Full Gospel. Tema kali ini adalah hidup sukses diberkati. Datang mobilnya utuk. Hidup ini gampang. Yang bikin susah itu gengsinya. Ya, ini pergumulan juga loh. Jadi pembicara Full Gospel temanya sukses diberkati. Datangnya utuk. Kalau ditanya Pak naik Grab paling gampang bilang iya aja gitu kan. Tapi kan bohong. Enggak Pak, itu mobil saya gitu. Panitianya kayaknya kita salah membicara ini. Tapi anak-anak gimana gitu ya waktu itu terjadi gitu ya. Nah itu dia pentingnya keluarga itu tadi nomor 1 kan apa? Learning center, mendidik nilai-nilai atau iman. Jadi waktu bangkrut anak-anak itu, jadi saya tuh bersyukur banget juga sih. Bersyukurnya itu istri anak tuh support. Tapi support karena mereka dididik dari kecil mengenai doa, iman, Tuhan, malaikat tuh ada. Jadi waktu bangkrut itu Pak tetap happy ya Pak ya, kita ini bersyukur loh Pak, Papa bangkrut tapi kita kuliahnya gratis semuanya gitu. Jadi anak-anak itu support gitu, nggak kenapa bisa bangkrut, mereka nggak nanya. Istri pun juga nggak nanya kenapa gitu. Bahkan waktu mulai bangkrut resmi gitu, kita resmi nih bahwa secara legal kita tutup, ya puji Tuhan lah anak-anak udah selesai gitu. Jadi kalimat pertamanya itu bukan kenapa enggak, istri saya tuh nggak model-model begitu gitu. Jadi itu bersyukurnya saya gitu ya. Mungkin kalau istri saya nggak model begini juga saya nggak mungkin saya akan stres gitu ya. Tapi seandainya tidak begini, itu pertanyaannya gitu kan. Nah, itu dia. Menurut saya Tuhan itu mencobai tidak melampaui kekuatannya. Jadi mungkin Tuhan lihat saya ini orangnya nggak kuat.
jadi dikasih pencobaannya nggak berat-berat banget gitu ya. Jadi waktu mengalami pencobaan dikasih istri yang baik, dikasih anak-anak yang support gitu. Jadi menurut saya mungkin Bapak Ibu lebih tabah daripada saya, sehingga ketika mengalami pencobaan itu suami nggak ngerti, istri nggak ngerti, anak-anak memberontak, tapi saya percaya Bapak Ibu pasti akan sanggup, ya, akan disanggupkan menghadapi hal itu. Sekali lagi sebagai ayah, ya tadi ibu mengasuh anak, bapak memberikan keteladanan, karena kadang gini ya, kadang kesusahan itu adalah kesempatan untuk menunjukkan karakter. Jadi waktu kita bangkrut, lalu anak ya support, lalu ya kita bilang, ya untung nak, kita selama hidup ini kita sudah banyak berbuat baik, selagi ada kesempatan, terus kamu udah lulus, tapi percaya pasti Tuhan nanti akan pelihara. Saya bilang sama istri, saya nggak akanlah menjadi sandwich generation. Sandwich generation, kita lapisan atas yang menekan di bawah. Dalam arti, saya nggak mau pensiun minta duit dari anak. Walaupun anak saya diberkati luar biasa. Ya, semuanya. Sekarang yang paling kecil udah pulang dari Melbourne. Pas sebelum pandemi. Jadi karena begitu lulus, setahun kerja di Australia sebagai art designer, tapi freelance, nggak nyandak. Tiap bulan itu nombokin. Saya bilang, papa udah bangkrut. Nombokin kamu $500 sebulan aja udah nggak kayak dulu. Kamu mau $5.000 sebulan, papa nggak ada masalah. Papa bisa kerja 1 bulan, hidup 3 tahun. Tapi begitu bangkrut, $500 sebulan itu berat nombokin kamu. Kamu mesti pulang Indonesia. Nah, dia pulang Maret 2020, terus pandemi. Hebatnya Tuhan ya. Di tengah pandemi begitu cari kerjaan dapat loh. Baru kerja 4 bulan, dibajak perusahaan lain, gajinya naik 2 kali lipat. Jadi saya banyak penghiburan ya di tengah-tengah kesusahan ini. Saya bangkrut, tapi anak-anak diberkati. Nah, itu yang mungkin juga, maka tadi saya katakan, saya nggak menderita-menderita banget sih, karena ketika saya bangkrut itu banyak sisi lain yang Tuhan tunjukkan, seperti anak-anak diberkati, lalu ya tadi Tuhan pelihara. Jujur ya, waktu bangkrut itu saya sempat mikir gini, apa buka gereja aja ya? Waduh, banyak yang mendukung loh. Pak Jarod, khotbahnya bagus. Saya jadi sponsornya Bapak, saya diakannya Bapak, saya jemaatnya Bapak gitu ya. Tapi saya pikir begini, masuk gara-gara bangkrut buka gereja kayak cari kolektor aja. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan pelihara saya bisa hidup, saya tidak buka gereja, saya tetap seperti semula melayani gereja, sahabat semua gereja, nggak buka gereja, itu komitmen saya dari dulu. Jadi ketua Bogor Presenter tahun 86, saya pernah janji di hadapan para pendeta Bogor kumpul, presenter ini mau jadi apa? Saya ketua Bogor Presenter, ada Jakarta Presenter, Pak Leki Ranata, Surabaya Presenter, saya ketua Bogor Presenter, 1.500 orang kumpul, pemuda-pemuda di Bogor. Dan pendeta mempertanyakan, ini presenter mau jadi apa? Saya bilang, saya berkata di hadapan Tuhan dan kepada para pendeta, saya nggak akan jadikan ini gereja. Kalau presenter kota lain jadi gereja, ini tidak. Saya sahabat semua gereja. Dan saya bilang sama Tuhan, komitmen itu masih saya pegang sampai hari ini. Tapi Tuhan tolong pelihara saya, gitu ya. Perusahaan bangkrut, sekolah rugi, tahu ya itu dipelihara di belakang saya ini, lukisan saya nih. Pandemi ini bukan jual vitamin loh, bukan jual obat loh, lukisan itu bisa Tuhan pelihara. Jadi hidup saya ini mujizat Bapak Ibu. Jadi mungkin ada hal yang melampaui teori ya. Jadi tapi kalau saya jawab kasih karunia kan kayaknya ya gampang banget jawabannya gitu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi selain karena kita bangun nilai dalam keluarga, karena kita persiapkan, tapi juga ada satu faktor yang namanya hidup saya ini kasih karunia. Ya. Saya kembalikan, Tuhan berkati. Pak, ada yang nanya, boleh dikasih kesempatan ya Pak ya? Silakan. Oke, dua orang aja Bu. Saya juga mau nanya. Arnold dulu tuh. Saya mau nanya Pak. Terima kasih PJ. Shalom Pak Jarod, ya luar biasa firman Tuhan, sharing firman-Nya yang diberikan tadi. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Singkat aja tadi kan